Yes, ini video seri terakhir, video terkait dengan studi kasus implementasi object oriented di kondisi sehari-hari. Di episode kali ini kita akan bahas studi kasus implementasi object oriented pada database. Nah, jadi object oriented yang kalian sudah pelajari itu kan umumnya diterapkan di konsep business logic ya. Misalnya untuk pemrosesan, algoritma, ya proses bisnis dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau di kondisi sehari-hari? Nah, di sini kita bahas object oriented pada database. Apa sih yang diaplikasikan di database yang terkait dengan object oriented? Percaya atau tidak, object oriented pada database ini sangat luas dan sangat sering dipakai. Ada dua pendekatan bagaimana object oriented ini diaplikasikan pada database. Ya, pendekatan pertama adalah pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan API atau singkatannya Application Programming Interface. Ada kata-kata interface tuh, artinya ada enkapsulasi. Jadi konsepnya adalah bagaimana mengenkapsulasi akses database, ya, mengenkapsulasi akses database. Ya. Kalau umumnya kita mengakses akses database itu menggunakan username dan password, maka kita mengenkapsulasinya sehingga menggunakan API. Jadi alih-alih kita langsung login ke database, terus kemudian menggunakan MySQL frontend misalnya untuk mengakses database-nya, kita menggunakan API untuk komunikasi. Dan API sendiri mengadopsi object oriented basisnya interface, ya, atau encapsulation. Nah, yang kedua, pendekatan yang kedua itu pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan ORM, Object Relational Mapping. Jadi bedanya dengan API itu mengencapsulate akses database. ORM ini abstraksinya lebih tinggi. Dia selain mengencapsulate akses database, ya, dia juga mengencapsulate akses database sehingga berinteraksi dengan pendekatan objek. Kalau ini pendekatannya masih SQL, ini masih SQL, maka ORM di sini kita menggunakan pendekatan objek. Artinya pendekatan entitas. Ya. Jadi kita meng-save itu, kalau misalnya meng-save di SQL itu kita menggunakan insert into, ya. Asumsi saya rekan-rekan sudah paham sintaks SQL ya. Mungkin kalau meng-save di ORM itu adalah customer.save. Nah, gitu ya. Jadi ini dua pendekatan yang umum yang ada di object oriented pada database. Dan kita akan bahas lebih dalam bagaimana implementasinya di Visual Studio. Yuk kita mulai. Oke, di sesi kali ini kita melihat pendekatan API. Jadi pendekatan API adalah pendekatan menggunakan application programming interface sehingga pada saat kita mengakses database itu kita tidak berinteraksi langsung dengan database servernya atau dengan databasenya, tapi kita menggunakan sebuah lapisan tambahan yang kita sebut dengan API. Di sini saya menggunakan SQLite dan kita bisa menggunakan sistem data.sqlite. Tentu saja kalau teman-teman menggunakan data-data yang lain, database-database yang lain, itu kita bisa menggunakan database lain itu di NuGet Package Manager, gitu ya, di NuGet Package Manager. Contohnya di sini saya menggunakan sistem data SQLite. Teman-teman bisa mencari lagi API yang related dengan sistem data, nanti akan menemukan banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengakses SQL Server misalnya, untuk mengakses Oracle, untuk mengakses yang lain ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu ya. Dan di sini kita menggunakan SQLite. Ya, SQLite itu ya database ringan ya, untuk web-web yang lightweight atau misalnya untuk menyimpan data-data yang kecil lah, kurang dari 4 GB gitu ya. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita menggunakan kelas yang namanya SQLite Connection. Kemudian untuk memasukkan command SQL-nya kita menggunakan SQLite command. Kemudian untuk mengeksekusinya kita menggunakan execute non query ya, ataupun execute basisnya query ya. Jadi pendekatannya seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini ya, kita melakukan insert beberapa value ya, data, insert. Dan di sini kita juga bisa melakukan select ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya get data ya. Get data di sini.
kita menggunakan sama SQL connection. Kemudian kita membuka koneksinya. Yang membedakan di sini ada data reader untuk membacanya, ya, command execute reader. Kemudian kita baca, ya, dan kita baca seperti itu. Kemudian kita koneksi, kita tutup. Nah, itu pendekatan API. Gampang ya? Ya. Teman-teman bisa mempelajarinya, ya, dengan kata kunci edo.net. Oke. Nah, kalau pendekatan ORM sesuai dengan namanya Object Relational Mapping, jadi menggunakan pendekatan objek. Di sini saya punya dua kelas yang merupakan entitas yang kita kenal dengan model. Ya, saya punya kelas customer dan saya punya kelas invoice. Ya, seorang customer memiliki sekumpulan invoice. Rekan-rekan bisa melihat ada hubungan antara primary key di sini dengan foreign key yang merupakan customer ID. Jadi ini walaupun basisnya object oriented, dia seperti layaknya database. Sampai ke level model, kemudian kita masuk ke level DB context. Jadi database context ini apa? DB context ini, ya, merupakan implementasi dari object relational mapping yang fokusnya untuk melakukan operational database seperti insert, ya, kemudian membuka open connection, ya, dan sebagainya, ya. DB context ini merupakan kelas yang mengenkapsulasi aktivitas-aktivitas SQL ke dalam kode-kode basisnya C#. Jadi bedanya ORM dengan non-ORM atau API tadi adalah kalau API itu pendekatannya masih menggunakan SQL code, ya, SQL code. Sementara kalau ORM ini sudah dibungkus lagi menggunakan fungsi-fungsi yang sifatnya object oriented, makanya object. Di sini kita menggunakan konteksnya ada customer dan invoice, ya. Customer dan invoice, keduanya table, kita menggunakan data DB yang sama, ya, menggunakan SQLite. Jadi rekan-rekan juga harus menambahkan di sini entity framework, ya, di sini karena ini namanya entity framework. Kemudian prosesnya bagaimana? Prosesnya juga simple, ya. Oke, sebenarnya bukan simple, ya, lebih rapih gitu, ya. Rekan-rekan bisa melihat bagaimana kita memasukkan sebuah customer. Alih-alih kita menggunakan insert into, di sini kita menggunakan pendekatan objek context.customers.add customer A, context.customer.add customer B. Kemudian kalau kita pengen save, kan kalau di sana execute non query, ya, kalau di sini context.save change. Jadi prosesnya atau metode-metodenya itu lebih well known gitu, ya, lebih object oriented banget dibanding API, ya. Oke. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara membacanya pun kita bisa menggunakan statement for each atau for atau while atau apapun itu karena merupakan collection di sini. Teman-teman bisa lihat customer sini merupakan collection, terus kita bisa putar. Jadi intinya Anda bisa memilih bagaimana menggunakan object oriented di database. Yang satu menggunakan ORM, ya, objek banget, cocok kalau teman-teman basisnya berangkat dari programmers yang belajar object oriented, atau basisnya menggunakan API. Ini cocok kalau teman-teman paham query-query SQL gitu, ya. Jadi mungkin dulunya jadi DB admin kemudian jadi developer, nah itu cocok. Ya. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video case study selanjutnya. Terima kasih.